Bagaimana Amerika merampok di tengah perang Israel-Palestina? Israel memblokir akses Gaza terhadap air, makanan dan listrik, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan yang besar. Puluhan fasilitas kesehatan terpaksa berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Di balik derita ini, ada kejahatan yang lebih gelap tersembunyi, yaitu bisnis penjajah Israel Amerika Serikat tetap berjalan. Sebuah laporan datang dari Israel. Media lokal Haaretz mengatakan, Amerika Serikat tengah melobi Israel untuk mengeksplorasi ladang gas di Laut Gaza. Ironisnya, sementara dunia menangis atas krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Lobi tersebut merupakan upaya terbaru Israel dan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi salah satu dari beberapa ladang gas yang ditemukan di pantai Mediterania selama beberapa dekade terakhir, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan energi Amerika Serikat akibat invasi Rusia, serta yang terpenting memasok energi ke kawasan Eropa. Amos Hochstein, penasihat energi utama Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kini hadir di Israel, membawa gelombang keputusan yang menggetarkan hati. Amerika Serikat berbicara tentang membantu perekonomian Palestina, namun di balik kata-kata itu, terbentang rencana gelap penjajahan di bawah sorot mata dunia. Gaza adalah kawasan yang diapit oleh Israel dan Laut Mediterania. Di perbatasan dengan Mesir, tepatnya di lepas pantai wilayah Gaza sejauh hampir 32 km, terdapat harta karun ladang gas. Hingga saat ini, harta karun itu masih belum dieksplorasi dan dimanfaatkan Palestina. Ladang gas ini yang seharusnya menjadi saksi bisu kekayaan alam Palestina, kini menjadi panggung intrik geopolitik. Palestina, dengan potensi minyak dan gas yang melimpah, masih harus merasakan kepahitan hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Sebenarnya, menurut studi konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan, UNCTAD, Palestina memang kaya cadangan minyak dan gas. Diperkirakan ada cadangan minyak yang dapat dipulihkan dengan perkiraan 270 miliar liter. Sementara ada potensi 3,4 triliun meter kubik gas. Rakyat Palestina yang seharusnya menjadi penguasa atas kekayaan alam tersebut, namun hanya memanfaatkan laut untuk mencuci pakaian dan mandi, sementara dunia hanya melihat. Amerika Serikat melalui Amos Hochstein di media The National, dengan tenangnya mengajak kita memandang masa depan Gaza yang tidak dikendalikan oleh organisasi teroris. Rencana eksploitasi gas lepas pantai Gaza menjadi panggilan bagi kemandirian energi Palestina, namun juga berdampak sebagai bumerang yang mengancam perdamaian. Saat sorot mata dunia tertuju pada krisis kemanusiaan di Gaza, dampak ekonomi yang melumpuhkan Palestina menjadi satu lagi babak dalam tragedi ini. Rencana eksploitasi gas oleh Amerika Serikat dan Israel, meski diumumkan sebagai upaya membantu perekonomian Palestina, sesungguhnya hanya menyembunyikan kepentingan finansial dan bentuk ekonomi yang merugikan. Palestina, yang seharusnya memiliki hak penuh atas sumber daya alamnya sendiri, malah dihadapkan pada kondisi yang semakin terbatas dan terkekang. Bergantung pada pihak asing untuk pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam mengancam kemandirian ekonomi mereka, menciptakan sebuah kepungan ekonomi yang tak ubahnya seperti penjajahan modern. Ini bukan pertolongan, sebaliknya, ini adalah bentuk penindasan yang dapat memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan di Palestina. Ketidaksetaraan ekonomi menjadi pukulan tambahan bagi rakyat Palestina yang telah terpukul hebat oleh konflik yang tak kunjung usai. Di bawah bayang-bayang rencana eksploitasi ini, mereka mungkin hanya dapat meraih sisa-sisa yang ditawarkan oleh penjajah daripada menikmati sepenuhnya kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik mereka. Dalam pertarungan melawan penjajahan yang terus berlangsung, dampak ekonomi ini menjadi puncak tragedi yang merenggut hak dan martabat rakyat Palestina. Konflik ini terkuak sebagai panggung di mana uang, dan hanya uang menjadi mantra utama. Penjajahan yang tersembunyi di balik tirai tragedi manusia dan klaim bantuan ekonomi menjadi semakin jelas. Dalam cengkraman kepentingan finansial, Palestina terus menjadi korban dalam pertarungan yang seharusnya bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga tentang hak, keadilan, dan kebebasan.